Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pembelajaran Aswaja kali ini kita akan membahas tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama dalam bidang akidah, yang kedua dalam bidang syariah atau fikih, dan yang ketiga adalah dalam bidang tasawuf atau akhlak. 1. Bidang akidah atau tauhid. Dalam bidang akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menganut ajaran Islam Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, di mana kedua imam ini lebih mendahulukan nas daripada akal, atau istilah Arabnya dikenal sebagai taqdimun nas alal aqli. Pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah meliputi rukun iman, yakni tentang ketuhanan, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qadha qadar. Contohnya adalah Allah memiliki sifat-sifat keindahan atau al-jamal, kebesaran atau al-jalal, dan kesempurnaan atau al-kamal. Kemudian Allah juga memiliki sifat wajib 20, sifat mustahil 20, dan sifat jaiz berjumlah 1. Di surga Allah dapat dilihat. Kemudian Al-Quran merupakan firman Allah dan kitab suci terakhir dan yang paling sempurna. Nah, itu adalah beberapa contoh ajaran dalam bidang akidah. Selanjutnya adalah dalam bidang syariah atau fikih. Syariah adalah ajaran Islam yang mengatur kehidupan sehari-hari dari aspek hukum, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Dalam bidang syariah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menganut salah satu paham yang telah dirumuskan oleh 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dalam praktiknya, warga Nahdlatul Ulama atau yang sering disebut sebagai Nahdliyin menjadi pengikut mazhab Syafi'i, terutama dalam bidang ubudiyah atau ibadah. Contohnya adalah membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah. Kemudian tidak menyentuh atau membawa Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Yang ketiga, contohnya adalah membaca doa kunut setelah atau ketika sholat subuh. Yang keempat, menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan melakukan ru'yatul hilal. Yang kelima, sholat tarawih 20 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Yang keenam, melaksanakan sholat id di masjid. Yang ketujuh adalah mengumandangkan azan 2 kali pada sholat Jumat. Yang kedelapan, wajib mengqadha sholat fardu yang ditinggalkan. Yang kesembilan adalah membaca usolli ketika memulai sholat. Selanjutnya, ketika berdoa mengangkat kedua tangan. Dan terakhir, menyentuh wanita yang bukan mahram merupakan pembatal wudhu. Nah, itulah tadi beberapa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang fikih atau syariah. Sekarang dalam bidang tasawuf atau akhlak. Akhlak merupakan bagian terpenting dalam ajaran Islam, karena dengan akhlak kehidupan manusia akan teratur,
sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dalam bidang tasawuf atau Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali serta ulama yang ajarannya sama dengan dua ulama tersebut. Beberapa contoh di antara ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang tasawuf atau akhlak adalah selalu bertaubat, bersikap zuhud, wara', dan tawadhu. Kemudian menjauhi semua sikap yang mengakibatkan dosa seperti sombong, fitnah, serakah, dan iri hati. Kemudian memperbanyak zikir dan senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya. Nah, itulah tadi beberapa ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.